Shalom, Sobat Pecinta Kebenaran. Kita berjumpa kembali dalam channel Suara Kebenaran Injil Kristus. Kita saat ini sedang menghadapi situasi dan kondisi dunia yang penuh dengan kesusahan. Dan puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama, menggali, merenung kitab Wahyu. Mengapa demikian? Saya percaya bahwa apa yang dialami oleh orang-orang percaya pada abad pertama, gereja saat itu sedang mengalami badai aniaya di bawah pemerintahan yang bengis dan kejam dari Kaisar Domitian, dari kerajaan Romawi yang memerintah pada tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Justru saat itulah Tuhan memberikan penglihatan. Ia mengungkapkannya kepada hambanya Rasul Yohanes untuk memberikan penghiburan, memberikan peneguhan bagi orang-orang percaya saat itu, pada ketujuh gereja saat itu, untuk mereka bisa tetap bertahan dalam iman. Mereka setia dan mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Bagi sebagian orang, memang kitab Wahyu ini membuat mereka takut dan belajar. Karena di dalamnya pemahaman mereka itu hanya berisi tentang penghakiman, tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman yang menakutkan. Ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, bahkan ditutup dengan 7 cawan murka Allah. Masih ada lagi begitu hewan-hewan, binatang yang mengerikan, binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari dalam tanah, dan sebagainya. Ada perang-perang yang besar, Harmagedon, Gog Magog, dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan di dalam kitab Wahyu ini penuh dengan simbol, lambang, tanda-tanda, angka-angka yang misterius, yang perlu dicermati untuk dapat memahaminya. Jadi sebenarnya tidak cukup beralasan orang menghindari kitab Wahyu. Karena dari judulnya, Wahyu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah apokalipsis. Itu berarti penyingkapan. Menyingkapkan suatu selubung, membukakan hal-hal yang tertutup. Nah, tentu bahwa kitab Wahyu ini sebenarnya dimaksudkan untuk membantu kita yang sedang mengalami tekanan, yang mempersiapkan kita hidup pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Nah, disitulah kita perlu melihat bahwa melalui video ini kita akan belajar pada pasal pertama yang merupakan kunci bagi saya agar ketika kita memahaminya kita tidak dibingungkan oleh berbagai macam tafsir. Kita tidak menafsirkan secara tidak benar, secara tidak sehat. Karena kita tahu bahwa di dalam Wahyu ini, terutama pada pasal yang pertama, Yesus Kristus adalah fokus utama dari penyingkapan itu. Yesus Kristus adalah berita utamanya. Sesungguhnya Yesus itulah yang hidup dan berkemenangan, yang ia telah bangkit. Digambarkan pada pasal yang pertama, ia ada di tengah-tengah jemaatnya. Ia hadir di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas, berbicara bahwa Yesus Kristus yang hidup dengan otoritasnya, ia in charge, ia eksis, ia adalah kepala yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada jemaatnya.
Demikian juga pada akhir zaman ini, saya percaya bahwa ia juga eksis, berotoritas penuh atas gerejanya, sehingga kita pun juga berpengharapan di dalam Tuhan. Ini merupakan satu penghiburan yang luar biasa bagi kita semua. Sobat pecinta kebenaran, kitab Wahyu justru merupakan berkat bagi kita. Pada ayat yang ketiga disebutkan, berbahagialah orang yang membaca, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang menaati isi dari nubuat-nubuat itu. Sesungguhnya mereka berbahagia. Artinya bahwa bagi sebagian orang, kitab Wahyu ini menakutkan, justru tidak benar. Justru kita perlu membacanya, kita perlu menaatinya, pesan-pesan di dalamnya. Disitulah Tuhan akan memberkati kita, memberkati iman kita, meneguhkan iman kita, memberikan pengharapan. Pada ayat yang keempat, di situ kita menjumpai dari bagian dari salam itu, ada kasih karunia dan damai sejahtera menyertai orang percaya. Berkat ini adalah dari Allah Tritunggal dinyatakan bagi kita. Kemudian pada ayat yang kelima, Yesus Kristus menampilkan diri sebagai saksi yang setia. Ia adalah pribadi yang hidup. Bahkan sesungguhnya ia berkuasa atas raja-raja. Artinya ia penuh dengan otoritas. Ayat yang keenam, Tuhan sesungguhnya ingin mempersiapkan kita sebagai sebuah kerajaan. Kita menjadi imam-imam dari kerajaan Bapa itu. Ayat yang ketujuh, ia akan datang kembali di awan-awan. Bahkan semua orang dapat melihat kedatangannya. Ini berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan kemudian ayat ke-8, ia menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Ayat ke-9 adalah latar belakang dari penulisan dari kitab Wahyu ini. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, tuliskanlah apa yang sudah Yohanes saksikan. Ayat ke-12 di situ ada 7 kaki dian emas. Dan ayat ke-13 kita jumpai figur anak manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan figur yang sama ini, yang paralel dengan ini dapat kita jumpai dalam pembacaan kita pada kitab Daniel pasal ke-7 ayat ke-13 maupun Daniel pasal 10 ayat ke-15. Kemudian selanjutnya ayat 14 sampai 16 kita dapat juga bahwa di tangan dari anak manusia itu ada 7 bintang. Kemudian bagaimana digambarkan wajahnya penuh kemuliaan. Bagaimana dari mulutnya keluar pedang. Luar biasa sekali. Menjadikan gambaran figur yang penuh dengan otoritas dan kemuliaan. Figur inilah yang membuat kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita adalah pribadi yang berbahagia di dalam Dia. Karena Dia hidup. Dia berkemenangan atas maut. Dan Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu pada ayat yang ke-17 kembali kita melihat ia adalah Alfa dan Omega. Ayat ke-18 dikatakan ia hidup selama-lamanya, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ayat ke-19 menurut saya adalah penting karena ini merupakan rangkuman sehingga kita dapat memahami keseluruhan dari kitab Wahyu ini. Karena di situ dikatakan, tuliskanlah apa yang kau lihat. Itu merupakan gambaran penjelasan dari pasal yang pertama. Kemudian tuliskan apa yang sedang terjadi sekarang. Dan tentu itu menunjuk kepada pasal kedua dan pasal ketiga dari kitab Wahyu ini. Berbicara tentang 7 jemaat di Asia Kecil yang saat itu eksis. Itu pasal kedua, pasal yang ketiga. Kemudian tuliskanlah apa yang akan terjadi sesudah ini. Dituangkan oleh Rasul Yohanes pada pada pasal keempat sampai dengan pasal ke-22. Kemudian pada ayat ke-20 dari pasal pertama ada 7 bintang dan 7 kaki dian emas.
7 bintang berbicara tentang malaikat jemaat atau pemimpin-pemimpin jemaat, dan 7 kaki tian emas berbicara tentang 7 gereja yang ada pada saat ini. Merupakan gambaran dari gereja-gereja Tuhan sepanjang masa, dan disitulah Tuhan juga hadir di tengah-tengah gerejanya. Ia memegang kontrol, dia terus ada dalam situasi apapun juga. Jadi sobat semua, kita melalui kitab Wahyu ini diajak untuk memahaminya secara tepat dan sehat, sehingga kita mampu melihat pribadi Yesus Kristus itu yang akan datang untuk kedua kalinya. Ia hidup dan berkemenangan atas iblis dan para pengikutnya. Kita tidak lagi mudah dibingungkan dengan berbagai misteri, berbagai pengajaran yang tidak tepat, hasil dari tafsir yang tidak bertanggung jawab tentang kitab Wahyu ini, yang justru banyak membingungkan orang, sehingga banyak mereka-reka arti-arti yang sembrono yang disajikan. Dan tentu melalui video ini kita bersyukur karena kita disingkapkan kebenaran tentang apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang akan terjadi, yang akan ada di depan kita. Kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang percaya yang setia di dalam iman, dan kita dapat menang oleh karena kasih karunia-Nya, sehingga kita layak masuk di dalam kemuliaan, dalam langit baru, bumi baru, bersama-sama dengan Dia, penuh dengan kemuliaan, memerintah selama-lamanya. Kiranya video ini memberkati kita, dan kita berjumpa pada video mendatang. Tuhan memberkati kita.